Dengarkan, ini adalah suara hati kamu sendiri yang sedang bicara. Alkisah, terdapat sebuah negeri yang cantik gemari paluh jinawi bernama Nusantara. Negeri itu dikenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi nomor 2 di dunia. Tapi itu semua akan bisa punah akibat ulah manusia. Karena sampah masih menjadi salah satu sumber masalah dari masa ke masa. Dan yang paling mengerikan, kini Indonesia darurat sampah makanan. Riset Badan Pangan Dunia mencatat setiap orang di Indonesia berpotensi membuang rata-rata 300 kg makanan dalam setahun. Pada 2021, sampah sisa makanan Indonesia mencapai 46,35 juta ton atau 40,3% dalam skala nasional. Padahal angka itu sama saja dengan memberi makan 61 hingga 125 juta penduduk Indonesia. Menurut kalkulasi Kompas, nilai ekonominya sangat mengejutkan, yaitu setara dengan 330 triliun rupiah. Tak hanya berhenti di situ, sampah makanan yang tertimbun bahkan berperan sebagai kontributor utama pada krisis iklim karena turut menyumbang 8 hingga 10% emisi gas rumah kaca, yang notabene 25 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida. Dan bukan tak mungkin, jika kutukan kini telah tiba akibat ulah manusia. Sebab ternyata alih-alih mengonsumsi makanan tanpa sisa, masyarakat Indonesia justru tercatat mengonsumsi mikroplastik tertinggi di dunia. Peneliti asal Cornell University menemukan bahwa masyarakat Indonesia mengonsumsi sekitar 15 gram mikroplastik per kapita per bulan. Dan sebagian besar partikel plastik ini berasal dari sumber air, seperti makanan laut. Meski terdengar seperti ancaman, tapi ini bukan soal menghadirkan ketakutan akan harapan masa depan. Maka sudah saatnya kita punya keberanian berjalan bersama keberlanjutan. Sebagai perusahaan yang berwawasan lingkungan, PT PN 1 Regional 4 berkomitmen agar bumi layak huni dan tetap cantik. Tanpa sampah. PT PN 1 juga berfokus pada penerapan kebijakan Sustainable Agriculture. Dalam operasional di lapangan, PT PN 1 sangat concern pada upaya-upaya peningkatan daya dukung lingkungan dan sumber daya, baik berupa kesuburan tanah, kecukupan air, dan biodiversitas. Sehingga pengelolaan pertanian dan perkebunan dalam memproduksi bahan baku tebu tidak hanya berfokus untuk mencukupi kebutuhan masa sekarang, melainkan hingga generasi mendatang. Pertama, melalui penggunaan kombinasi pupuk organik dan sintetik atau co-fertilizer, PT PN 1 telah turut berkontribusi mengurangi potensi denitrifikasi dan runoff ke dalam air tanah. Kedua, praktik guludan. Praktik dengan tujuan optimalisasi perakaran dan perbaikan drainase tanah secara berkesinambungan ini mampu membantu mengurangi dampak erosi tanah dan berpengaruh signifikan pada konservasi tanah itu sendiri. Ketiga, pemanfaatan kupu trichogama sebagai predator alami praktik pengendalian hama. Keempat, water management system. Dengan teknologi tepat guna dalam WMS, kebutuhan air bagi budidaya tanaman tebu dapat tercukupi dan terkendali secara efisien. 5. Program rotasi tanaman atau sering disebut dengan lahan bero, sebuah upaya peremajaan tanah sehingga tanah mampu melakukan self-healing dalam waktu tertentu untuk mengembalikan daya dukungnya pada tanaman. One more. Secara terintegrasi dari hulu ke hilir, PT PN 1 juga memproduksi bioetanol, bahan bakar ramah lingkungan yang berasal dari tetes tebu.
Sekarang saya sedang di depan pabrik Enero yang mampu menyelamatkan bumi dari emisi karbon setara dengan pembakaran 2 juta liter bensin per tahun dari kendaraan bermotor dan industri. Selain itu, yang lebih mengejutkan lagi, Enero juga mereduksi gas metan atau CH4 yang setara dengan pembakaran 215 juta liter bensin per tahun. Kalian tahu, angka itu seperti bensin yang kalian habiskan dalam menempuh perjalanan 2,6 juta kali per tahun Surabaya-Jakarta pakai mobil ber-AC. Maka tebu tak hanya manis secara rasa, tapi juga demi keberlanjutan bumi tercinta. Last but not least, produksi bioetanol yang berasal dari tetes tebu kaya akan mineral, diolah dengan teknologi tinggi, efisien, dan eco-friendly, menghasilkan produk samping berupa pupuk Hayati Enero. Mengandung organic compound berkualitas bagi kesuburan dan konservasi tanah, pupuk Hayati Enero juga telah diaplikasikan oleh petani tebu. Semua komitmen tersebut merupakan upaya PTPN 1 mendukung pemerintah Indonesia untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Melalui roadmap transisi energi menuju net zero emission, pemerintah menargetkan peningkatan energi baru terbarukan sebesar 23% dan penurunan emisi GRK sebesar 178 juta ton karbon dioksida di tahun 2021 hingga 2025. Sementara realisasi bauran EBT di tahun 2020 masih berada di angka 11,2%. Dan PTPN 1 mengambil langkah inisiatif untuk mencapai room improvement sebesar 11,8% melalui kebijakan Sustainable Agriculture. Kita membutuhkan bumi karena bumi menyediakan air yang kita minum, udara yang kita hirup, dan sumber daya yang kita andalkan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan kita. It's our home, our sanctuary, and our responsibility to cherish and protect. This is richness for future generations.